Selamat pagi anak-anak hebat kelas 5 dan kelas 6. Apa kabarnya hari ini? Pasti luar biasa bersama dengan Tuhan. Oke? Siapkan semua alat, bukunya, peralatannya untuk belajar hari ini. Tapi sebelum kita memulai hari ini, kita serahkan semua dalam tangan dan pimpinan Tuhan. Seperti biasa, anak-anak ikuti renungan singkat. Ambil posisi yang baik, ambil Alkitabnya. Kita akan renungan pagi hari ini sebelum belajar. Tapi sebelumnya kita angkat satu pujian dulu kepada Tuhan. Seperti wanita. Ya, sama-sama kita nyanyikan anak-anak di rumah. 2, 3. Seperti wanita mengurapimu, menangis di bawah kakimu. Demikian hidupku mau mengasihimu, Yesus, Engkau baik bagiku. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia untuk melayanimu. Sebelum kita berdoa, kita buka Alkitab kita dalam kitab Mazmur pasal yang ke-32 ayat pertama dan ayat yang kedua. Ibu baca, kamu juga baca di rumah. Mazmur pasal 32 ayat 1 dan ayat yang kedua. Kebahagiaan orang yang diampuni dosanya, dari Daud, nyanyian pengajaran. Berbahagialah orang yang diampuni pelanggarannya, yang dosanya ditutupi. Berbahagialah manusia yang kesalahannya tidak diperhitungkan Tuhan, dan yang tidak berjiwa penipu. Nah, pagi hari ini firman Tuhan sesuai dengan pelajaran kalian bab 1 di kelas 5, yaitu tentang awal mulanya dosa terjadi di dunia ini, dan yang kelas 6 adalah tentang bagaimana kita harus beribadah dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan, bagaimana hidup kita sudah diampuni oleh Tuhan. Nah, jadi renungan pagi hari ini menjelaskan berbahagialah orang yang sudah diampuni pelanggarannya. Anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan, mari lipat tangan, tundukkan kepala, kita berdoa sebelum memulai pelajaran. Bapa yang baik, kami mengucap syukur buat pagi hari ini. Tuhan Yesus baik dalam kehidupan kami. Berkat-Mu menyertai anak-anak kelas 5, anak-anak kelas 6 dalam mengikuti pembelajaran Tuhan. Apa yang mereka simak, apa yang mereka tonton, apa yang mereka lihat boleh menjadi berkat dalam kehidupan mereka dan terlebih menyenangkan hati Tuhan. Kami mulaikan pembelajaran kami di sepanjang hari ini dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Oke, anak-anak kelas 5 dan anak-anak kelas 6, semangat ya, dan selamat buat kalian sudah naik di kelas jenjang yang lebih tinggi lagi. Tentunya di kelas 5 dan di kelas 6 pasti berbeda pembelajarannya ya. Guru yang berbeda mengajarnya, dan kalian pun pasti lebih dewasa dalam belajar, lebih sungguh-sungguh lagi, karena pelajaran yang akan kalian terima di kelas yang sebelumnya pasti berbeda. Oleh karena itu, untuk bab 1 pembelajaran kelas 5 dan untuk kelas 6 pembelajaran kalian ada di situ sesuai dengan kelas kalian. Lihat dan simak, tonton baik-baik. Nanti untuk pertemuan berikutnya Ibu akan menjelaskan secara rinci. Nah, jangan lupa apa yang kalian lihat, apa yang kalian tonton, bikin catatannya. Nah, jadi untuk minggu berikutnya Ibu akan tanya dalam penugasan apa yang kalian dapat dari video tersebut tentang bab 1. Nah, untuk materi bab 1 ini, kalau kalian boleh lihat di videonya dan kalian di buku kalian itu persis sama ya. Kalian baca juga bukunya dan juga lihat videonya. Itu saja pembelajaran kita hari ini. Anak-anak sekali lagi simak baik-baik, ikuti baik-baik. Selamat mengerjakan, selamat menyimak. Salam semangat, Tuhan Yesus memberkati.
Masih ingat kisah-kisah video kita? Coba kita lihat, kamu masih bisa gak susun berdasarkan urutannya? Nah, bisa urutkan kejadian-kejadian ini? Kita mulai dari awal ya. Kejadian apa yang terjadi pertama kali? Hawa makan buah terlarang. Adam dan Hawa diusir dari Taman Eden. Adam dan Hawa sembunyi dari Tuhan. Tuhan menciptakan dunia. Sudah tahu jawabannya? Yakin? Kita cek yuk. Hai, kamu benar. Tuhan menciptakan langit dan bumi. Setelah itu, kejadian apa ya? Hawa makan buah terlarang. Adam dan Hawa diusir dari Taman Eden. Adam dan Hawa sembunyi dari Tuhan. Ayo kita cek jawaban kalian. Benar. Adam dan Hawa memakan buah dari pohon terlarang. Nah, setelah itu apa ya? Adam dan Hawa diusir dari Taman Eden atau Adam dan Hawa sembunyi dari Tuhan? Benar sekali. Selanjutnya adalah Adam dan Hawa sembunyi dari Tuhan di Taman Eden. Dan yang terakhir, Adam dan Hawa diusir dari Taman Eden. Hebat, susunan ceritanya benar. Pemindai dimulai. Tujuan surga dan Taman Eden. Pemindai selesai. Hai, ini Joy. Terima kasih karena sudah ikut dalam petualanganku bersama Chris dan Gizmo ke Taman Eden. Ada banyak sekali hal yang menyenangkan. Ingat kan peperangan di surga? Kita juga melihat Taman Eden. Waktu dunia masih penuh damai. Aku belum pernah lihat hewan-hewan sebanyak itu, bahkan di kebun binatang. Taman Eden itu adalah petualangan favoritku. Banyak orang bertanya di mana letak Taman Eden sekarang. Ingat kan waktu Adam dan Hawa pertama kali ajak kami keliling dan lihat pemandangan ini? Kata Alkitab, keempat sungai itu adalah Pison, Gihon, Tigris, dan Efrat. Ada yang bilang kalau keempat sungai ini ditemukan, maka kita akan temukan Taman Eden. Tapi dunia banyak berubah sejak zaman Taman Eden. Sekarang hanya 2 dari sungai itu yang bisa ditemukan, Sungai Tigris dan Efrat. Walau kita tidak tahu letak Taman Eden sekarang, tapi kita tahu kalau kebanyakan kisah Alkitab yang menarik terjadi di sekitar sini. Abraham berasal dari Ur. Lokasinya di sini. Musa membawa bangsa Israel keluar dari Mesir, persis di sini. Musa membelah Laut Merah, di sini lokasinya. Tempat Daud melawan Goliat sangat dekat dengan Bethlehem, tempat kelahiran bayi Yesus. Tepat di atasnya ada Yerusalem, lokasi Yesus disalib dan bangkit dari kematian. Itu belum semuanya, masih banyak kejadian yang terjadi di sini. Semuanya dekat dengan tempat segalanya dimulai saat Adam dan Hawa di Taman Eden. Luar biasa. Yuk, kita pakai kronometer untuk mengulang apa yang kita sudah pelajari. Waduh, hati-hati. Sebelum Adam dan Hawa tidak taat pada Tuhan di Taman Eden, mereka A. Harus berburu untuk mendapat makanan. B. Sering diserang singa. C. Hidup berdamai dengan alam. Atau D. Hanya bisa makan ikan. Jawaban yang benar adalah C. Hidup berdamai dengan alam. Sebelum Adam dan Hawa tidak taat pada Tuhan, Taman Eden penuh dengan sukacita dan damai. Inilah keinginan Tuhan untuk hidup kita semua, dekat dengannya dalam damai yang sempurna. Hubungan kita dengan Tuhan adalah A. Berada di Taman Eden. B. Rusak karena dosa. C. Luar biasa dan selalu baik. Atau D. Tak bisa diperbaiki lagi. Jawaban yang benar adalah B. Rusak karena dosa. Tuhan mau kita hidup dekat dengannya. Tapi waktu kita memilih tidak taat, seolah-olah kita merasa lebih tahu dari Tuhan dan tidak perlu mendengarkan Tuhan. Seperti waktu Chris tidak taat pada ayahnya. Jangan masuk ke laboratorium. Jelas? Atau sewaktu Lucifer mulai berperang melawan Tuhan. Atau ketika Hawa dan Adam mengambil dan makan buah dari pohon terlarang. Sewaktu kita tidak taat, kita merusak hubungan kita dengan Tuhan. Karena kita tidak taat pada Tuhan. A.
kita tak bisa lagi berteman dengan Tuhan. B. Tidak perlu memperbaiki hubungan. C. Lucifer sudah memenangkan peperangan. Atau D. Tuhan membuat rencana agar kita kembali padanya. Jawaban yang benar adalah D. Tuhan membuat rencana agar kita kembali padanya. Tuhan menciptakan kita secara istimewa untuk tujuan yang istimewa. Waktu kita berdosa, hubungan kita yang sempurna dengan Tuhan menjadi rusak. Tapi kisah ini belum selesai. Tuhan punya cara untuk membawa kita kembali padanya. Melalui putranya Yesus, kita diperbaharui dan hubungan dengan Tuhan pun diperbaiki. Super ayat hari ini mengingat betapa istimewanya kita bagi Tuhan. Super ayat kita hari ini, Efesus 2 ayat 10. Karena kita ini buatan Tuhan, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Tuhan sebelumnya.